Gimana dengan proteinnya? Ya, mana yang sebaiknya saya pilihkan? Terus apakah boleh tinggi protein atau tidak butuh? Semuanya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing dan hasil body composition-nya. Gimana dengan lemaknya? Apakah rendah lemak atau tinggi lemak? Tapi tetap pemilihan saya tetap ke arah lemak bagus, lemak tidak jenuh ya, terutama omega 3. Di sini di berbagai penelitian, di berbagai jurnal, kita lebih memilih ke arah omega 3 karena ini bersifat anti-inflamasi, di mana komposisi omega 6 dan omega 3-nya diarahkan supaya yang bersifat anti-inflamasinya itu lebih makin kesini makin tinggi. Ya, jangan yang bersifat proinflamasinya itu terlalu tinggi. Jadi di omega 6 itu sifatnya adalah proinflamasi. Jadi itu yang kita pilihkan walaupun keduanya dibutuhkan, tapi yang omega 6 diarahkan supaya nggak usah terlalu banyak. Ya, demikian juga saturated fat, lemak jenuh. Nih ya, di kulit-kulit atau di daging berlemak atau di butter, di makanan proses ini juga banyak lemak jenuh, di kulit-kulit ayam ini juga banyak lemak jenuh. Kadang-kadang pasien bilang, ya udah dok, berarti kalau kayak gini cake yang mengandung tinggi butter gimana dok? Aku pengen itu. Ya sudah, kalau memang kamu sih ngerti, makin tinggi kamu mengkonsumsi lemak jenuh, inflamasinya akan makin tinggi. Prosesnya tidak selesai-selesai karena kita mesti kerja berbarengan. Nggak bisa hanya dokternya udah menyarankan, pasiennya tidak mengerjakan, tetap mengkonsumsi tinggi goreng-goreng, tetap mengkonsumsi tinggi gula, tetap mengkonsumsi makanan yang berlemak jenuh. Ya, nggak bisa, karena itu bersifat inflamasi. Tadi udah saya terangkan, jadi sebaiknya dihindari. Tetap balance makanannya, jadi karena bukan berarti kita menghindari salah satu, tapi ya kita menurunkan hal-hal yang lebih bersifat inflamasi. Jadi makanya makanan yang biasanya saya sarankan tuh banyak banget memang. Tapi memang itu karena disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Ini salah satu contoh daripada dari jurnal mengenai kasus RA, rheumatoid arthritis, gimana dietnya mempengaruhi keberatan atau penyakit tersebut. Ini saya ambil di jurnal yang dipublish mulai Mei 2020. Jadi masih baru di situ, di mana faktor lingkungan ini akan mempengaruhi juga makanan yang tidak sehat. Ini akan mempengaruhi juga ketidakseimbangan kuman-kuman di usus kita, kegemukan juga ini jadi meningkat gara-gara makanan yang kurang sehat tersebut. Tentu saja makanan yang lebih sehat ini akan menghambat ke arah kegemukan, terutama kelebihan lemak tubuh kita, dan mungkin ada faktor-faktor genetik yang mempengaruhi di situ, faktor-faktor polusi, merokok, itu akan berkontribusi meningkatkan resiko seseorang terkena autoimun yang dalam hal ini adalah RA, di mana di sini disarankan adalah tinggi konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi omega 3. Jadi dari ikan laut terutama di situ. Terus batasi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Misalnya kalau mau makan daging merah, silakan mungkin lebih jarang, mungkin 1-2 kali per bulan, tapi semua disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang membutuhkan juga mungkin lebih sering, akan tetapi tentu saja dipilih yang rendah lemaknya, jadi yang lebih tenderloin atau yang lebih khas dalam, sehingga lemak jenuhnya juga lebih rendah di situ. Ya, kita pilih-pilih minyak yang lebih tinggi lemak tidak jenuhnya di situ, misalnya minyak zaitun yang extra virgin atau minyak canola, di situ juga tinggi lemak tidak jenuhnya. Dan kita mungkin batasi lemak minyak-minyak yang mengandung tinggi omega 6 misalnya, atau tinggi lemak jenuhnya, itu yang kita mesti batasi. Itu bisa di Google, sekarang di internet banyak banget minyaknya apa aja di situ. Dan disarankan mungkin 1-2 kali per minggu mengkonsumsi ikan laut. Juga bukan berarti yang lain tidak bagus, yang lain juga boleh tetap dikonsumsi. Dan mungkin kita pertimbangkan untuk karbohidrat yang kompleks. Di sini legumes juga disarankan juga di situ. Tapi yang penting adalah
sayur dan buah-buahan, karena itu adalah sumber vitamin dan mineral, sumber serat yang kita butuhkan. Dan sayuran juga merupakan salah satu hal yang merupakan makanan daripada kuman non-wal usus kita. Segala yang bergula, tinggi garam, kopi ini ada beberapa penelitian mengatakan kopi itu ada antioksidan yang akan membantu. Ada kopi yang jangan terlalu banyak, itu juga mungkin karena perbedaan di bidang genetik. Karena saya sudah mempelajari juga gen untuk kopi, alkohol juga ada yang mendapatkan hasil dia membantu, ada yang harus dilimit. Saya rasa ini juga pengaruh dari genetik kita, sehingga gen kita akan mempengaruhi apakah kita lebih boleh dengan yang ini atau sebaiknya jangan yang ini, ambil yang lain. Olahraga tentu saja penting banget, dan vitamin D di sini dimasukkan. Jadi kita meningkatkan anti-inflamasi dalam tubuh kita turunkan yang bersifat inflamasi. Dan tentu saja berat badan kita, terutama lemak tubuh kita harus dijaga. Jadi ini dari jurnal tadi, komposisi omega 3 dan omega 6-nya memang disarankan 1:1 atau 1:1-4. Tidak disarankan yang omega 6-nya lebih tinggi di situ ya. Jadi ini mungkin makanan-makanan western yang lebih tinggi omega 6-nya di situ. Di sini lebih tinggi serat, di sini lemak tidak jenuhnya, lebih karbohidratnya lebih tinggi seratnya, jadi penyerapannya lebih pelan nih, low glycemic index, yang tinggi akan antioksidan, jadi sayur-sayuran buah-buahan itu penting banget. Terus vitamin D, probiotik ini disarankan untuk tujuannya bersifat antiinflamasinya kita tinggikan. Ya, weight control juga membantu supaya yang bersifat inflamasi diturunkan, dan makanan yang bergizi lengkap dan simbang ini akan juga membantu kuman-kuman normal kita. Jadi jangan sampai kita meningkatkan yang bersifat inflamasi. Ya, di sini kopi masuk sebagai yang bersifat inflamasi, tapi menurut saya ada lagi jurnal yang beda lagi di mana kopi dikatakan membantu. Saya rasa ya hal yang membedakan situ adalah gen kopinya. Karena di dalam kopi itu banyak antioksidan, tapi ternyata ada yang bersifat slow metabolizer, sehingga Dokter Cindy, suaranya hilang. Maaf, Dokter Cindy. Belum. Oke, jadi udah jelas? Udah jelas boleh belum? Diulang yang terakhir tadi suaranya hilang. Yang terakhir mungkin bagian yang kopi akhir. Ya, dari kopi. Yang kopi atau yang ya, jadi kopi itu memang dari jurnal saya dapetin ada yang bersifat mendukung, ada yang bersifat tidak mendukung. Dan mungkin perbedaan hasil itu karena di perbedaan genetik. Karena ada genetik yang ternyata kalau mengkonsumsi kopi berlebihan, karena kopinya bersifat kafein metabolizer, efeknya akan lebih kuat dibandingkan efek antioksidan yang terdapat di kopi tersebut. Demikian juga dengan di gluten, ada yang mempunyai efek gluten hilang lagi suaranya, Dok. Gluten. Maaf, Dok, suaranya hilang lagi. Juga di sini. Dengan internetnya sekarang sudah. Yang mana? Yang paling yang akhir, gluten ya? Yang paling akhir hilang. Yang paling akhir hilang. Ya, tentang gluten. Karena memang saya dapetin ada gluten. yang gluten free, ada yang tidak butuh gluten free. Jadi kayaknya bedanya di gen juga. Karena ada gen yang gluten sensitif, ada gen yang tidak gluten sensitif. Jadi itu mungkin akan mempengaruhi di situ ya. Demikian juga dengan hal-hal lain.
Ini tentang salah satu jurnal tentang gluten free diet. Apakah dia perlu gluten free atau enggak? Ini yang saya dapatkan masih kontroversial. Jadi memang kita harus lihat case by case, nggak bisa disamaratakan. Menurut saya ini juga baru dipublish di Agustus 2020, di mana dikatakan belum cukup evidence to recommend gluten free diet pada kasus-kasus non-celiac patient. Pada kasus celiac disease, iya, itu disarankan gluten free diet. Tapi pada kasus-kasus non-celiac patient, ini masih belum jelas. Misalnya pada kasus MS, psoriasis, atau urusan di autoimmune thyroiditis, apakah harus gluten free, ini belum jelas. Vitamin D, ini tadi saya katakan kita dihadapi oleh vitamin D defisiensi pandemik, dan ternyata kalau kekurangan vitamin D, risiko autoimunnya naik juga. Jadi salah satu mungkin yang kita bisa cut the risk adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin D kita. Ya, akan tetapi ini data di genetik saya juga. Jadi sebenarnya vitamin D itu dapat murah meriah dari matahari, karena ada vitamin D tidak aktif di kulit kita yang dengan bantuan sinar matahari, dengan bantuan enzim 25 hidroksilase itu akan terbantu menjadi aktif. Akan tetapi pada data genetik saya, ternyata saya dapatkan ada gen CYP2R1, ini gen yang saya cek di data nutrigenomik, juga GC gen, yang ini akan membawa vitamin D aktif ke seluruh tubuh. Ini mengalami variasi atau mutasi, sehingga produksi enzim 25 hidroksilasenya ini juga tidak cukup, sehingga perubahan vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktifnya juga tidak maksimal. Dalam kasus ini dibutuhkan suplementasi. Makanya banyak kasus dapatin begitu diberikan suplementasi vitamin D, itu terbantu untuk autoimunnya. Karena saya dapatkan sekitar 86%, ini data yang saya hasil yang saya dapatkan dari pengusaha nutrigenomik, nyata sekitar 86%, ini dari data sekitar 623 pasien saya, walaupun pasien saya mengusahakan gen udah lebih dari 1000, ini kebetulan dari segini, itu mengalami variasi atau mutasi, sehingga kalau ngarepin dari matahari aja, yang benefit cuma 14%, akan tapi ada case-case tertentu juga tidak diharapkan untuk berjemur, jadi diharapkan untuk dari suplementasi, di mana ini dari konsensus dokter penyakit kulit kelamin disarankan mungkin jam 9, 5-15 menit. Kalau udah terlalu siang, resiko terbakar surya, imunitasnya jadi turun. Tapi kalau dari data saya, mungkin yang mendapatkan benefit 14% dari pasien saya, sebagian besar butuh suplementasi. Ini kalau dari makanan ini ada juga, akan tetapi kontribusinya cuma 10-20%. Ya, jadi banyak penelitian yang ke arah vitamin D untuk ke arah autoimun. Kenapa? Ini kerja vitamin D. Banyak banget ya ternyata. Dia akan meningkatkan yang ke arah antiinflamasi, dan dia menurunkan ke arah yang proinflamasi. Di sini kita bisa lihat ya di berbagai sel tubuh kita. Vitamin D ini mempunyai peran untuk mendukung yang bersifat antiinflamasi, dan juga dia bersifat menurunkan yang bersifat inflamasi. Ini dari jurnal yang baru juga saya dapatkan tadi ya. Jadi